Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, zat sang penguasa tunggal seluruh alam jagat semesta ini. Allah lah yang memang berhak kita puja-puja dan yang kita puji-puji. Allah Rabbul Alamin, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yaitu tidak ada satupun yang besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung yang kita lihat dengan kedua bola mata kita anggap gunung itu besar, Allah jauh lebih besar. Gunung itu tidak ada apa-apa. Bulan, matahari yang kita lihat dengan kedua mata kita besar, itu tidak ada apa-apanya. Allah lah yang lebih besar, yang lain kecil. Yang besar selain Allah kecil, tidak ada satupun yang kecil. Allahu Akbar, yang memang berhak kita puji-puji atas kasih sayangnya, Maha Pemurahnya, Maha Pemberinya. Allah lah yang memang pantas kita puji dan memang pantas kita puja-puja. Maka berterima kasihlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dimulai dari ujung rambut kita sampai ujung jempol kita tidak ada satupun milik orang lain dan tidak ada satupun milik kita. Air mata yang keluar dari mata kita juga bukan punya kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyak kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tidak boleh putus bersyukur kepada Allah. Orang yang berilmu juga tidak boleh putus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakhlak juga tidak boleh putus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada Allah sampai kesempatan ini, detik ini kita masih bisa terus berkomunikasi, kita masih bisa terus berbincang, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan kerabat-kerabat kita. Kita masih bisa beramal saleh. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyaklah bersyukur, karena syukur itu yang membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat dan salam mari terus kita senandungkan atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik, manusia yang paling agung, manusia yang paling terhormat. Siapa dia? Dia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita perbanyak selawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat pilih dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ketika kita senantiasa berselawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nantinya kitalah yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kita senantiasa mengistiqomahkan lidah kita, lisan kita, bibir kita berucap berselawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya lidah kita, bukan hanya mulut kita, tapi seluruh
tingkah laku kita, mengikuti tingkah laku, mengikuti perilaku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini siapapun kalian, kalau kita berselawat mengikuti perilaku Rasul dimanapun kita berada, pasti kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari terus kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kita jalankan apa-apa saja yang diperintahkan Allah dan kita jauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ketika kita mampu, kitalah yang akan menjadi insan, manusia, hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk ke dalam surganya Allah bukan karena sholat kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena haji kita, bukan karena umrah kita, bukan karena sedekah kita. Kita masuk ke dalam surganya Allah tidak lain dan tidak bukan karena kasih dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapatkan kasih dan sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain dan tidak bukan juga dengan cara perbaiki kita punya sholat, perbaiki kita punya amal. Semakin kita tingkatkan kualitas amal kita, semakin banyak kita beribadah, maka semakin banyak Allah akan berkasih sayang kepada kita. Sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita terus senantiasa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Mari juga kita menambah ilmu kita, karena dengan ilmu inilah kita mampu membedakan mana perkara hak, mana perkara batil. Dengan ilmu inilah kita mampu memilah-milah mana perkara yang haram, mana perkara yang halal. Dengan ilmu inilah kita mampu memilah-milah, kita mampu membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Maka mumpung masih ada waktu, mumpung Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kepada kita, ayo mari kita tambah ilmu kita tambah pengetahuan kita. Karena siapapun di antara kita yang senantiasa menuntut ilmu dan yang senantiasa berilmu, maka yakin, percaya kepada Allah, sikoh kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka sesungguhnya orang-orang yang berilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Mencari ilmu itu ibadah, apalagi kita mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu belajar agama Islam, maka itu akan menjadi nilai ibadah, akan menjadi amal. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di antara perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ialah yang pertama itu orang yang berilmu senantiasa mau menerima pelajaran
yang diberikan oleh guru-gurunya, yang diberikan oleh orang tua, yang diberikan oleh sesama. Siapapun yang memberikan pelajaran, maka orang yang berilmu itu pasti akan menerima. Atau siapapun yang memberikan ilmu itu, atau yang lebih mudah yang memberikan ilmu kepada kita, maka bagi orang yang berilmu, dia akan tetap menerimanya, mau menerima pelajaran, menerima dengan lapang dada, menerima dengan hati yang baik. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu, dia tidak mau menerima pelajaran, bahkan dari siapapun itu. Kalau orang yang lebih mudah memberikan ilmu itu, maka dia akan membiarkan saja. Dan terucap dari tutur katanya, engkau siapa? Usiamu berapa? Siapa sih yang lebih tua? Saya sudah duluan makan garam daripada kamu, maka kamu tidak pantas mengajari saya lebih tua daripada kamu. Itu ucapan orang yang bodoh ketika diberikan ilmu, maka ditolak secara mentah-mentah. Orang yang tidak berilmu itu dia enggan untuk menerima pelajaran dari siapapun. Dia menutup hatinya, menutup kedua telinganya, menutup nalar baiknya. Dia menolak pelajaran-pelajaran yang akan masuk ke dalam dirinya. Itulah orang yang tidak berilmu, menolak. Dia enggan menerima pelajaran-pelajaran. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu mengecek diri kita, bagaimana proses belajar kita hari ini. Bagaimana ketika ada seorang guru yang menjelaskan di hadapan kita, apa yang terjadi dengan telinga kita, apa yang terjadi dengan akal kita, apa yang terjadi dengan hati kita. Dengan telinga ini apakah kita mendengarkan, dengan akal ini apakah kita pikirkan, dengan hati ini apakah kita terima dengan lapang dada pelajaran yang diberikan oleh guru kita. Maka kita bisa menilainya sendiri, apakah kita orang yang berilmu atau bahkan sebaliknya kita tidak berilmu. Apakah selama ini kita menerima pelajaran atau selama ini kita menolak dan menganggap udahlah. Atau yang sering terjadi di antara kita adalah menyepelekan pelajaran baru yang datang kepada kita, dan banyak di antara kita menyepelekan guru-guru kita. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan yang kedua adalah orang yang berilmu lebih mengetahui orang bodoh. Orang berilmu itu tahu, mengerti, mengetahui bahwasannya si Polan bin Polan itu adalah orang yang bodoh, tetapi dia tidak akan mengucapkan ungkapan itu. Dia tidak akan mengutarakan perkataan itu, walaupun dia tahu bahwa si Polan itu bodoh. Dia lebih baik mengunci lisannya. Namun sebaliknya, orang bodoh, orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berilmu itu tidak mengetahui orang yang berilmu. Artinya orang bodoh tidak mengetahui orang pintar. Sehingga orang yang tidak berilmu itu sering membuka mulutnya, mengungkapkan kata-kata bodoh ini, kau bodoh kali, ih kamu tidak pintar, kamu ini gimana, bodoh banget, kamu bodoh kali, bodoh kali, bodoh kali, kau bodoh kali. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sering terjadi. Orang pintar mengetahui orang yang bodoh, orang bodoh tidak mengetahui orang pintar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal ini bisa kita pelajari bahwasannya mana yang sering kita ungkapkan dengan lisan kita. Apakah
kita membiasakan lisan kita terkunci, atau kita membiasakan lisan kita mengungkapkan kata-kata kau bodoh. Dari ini kita bisa menilai diri kita. Sedangkan orang berilmu itu dia akan mengunci lisannya, mulutnya, serapat-rapatnya. Walaupun orang berilmu itu tahu bahwasannya dia itu bodoh, bahwasannya dia itu tidak berilmu. Beda dengan orang yang tidak berilmu kepada orang yang berilmu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan yang ketiga adalah orang yang berilmu menjadi terhormat, sedangkan orang yang tidak berilmu akan menjadi terhina. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas dan pasti orang-orang yang bodoh itu pasti akan terhina, dan orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu akan terhormat. Maka kenapa hari ini mungkin kita terhina? Ya mungkin kita juga kurang ilmu pengetahuan kita. Maka jika kita menginginkan agar diri kita terhormat, maka mulailah, ayo belajar, mencari ilmu, menambah pengetahuan, menambah wawasan agar kita tidak terhina. Dan perlu kita sampaikan juga, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis ternyata lebih takut dari tidurnya orang yang berilmu, tidurnya orang alim, daripada sholatnya orang yang bodoh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bodoh ini, orang yang tidak berilmu ini sangat mudah dipujuk rayu oleh iblis. Jangankan ketika tidak tidur, ketika orang yang tidak berilmu ini sholat saja masih diganggu, masih dipujuk rayu oleh iblis. Beda dengan orang berilmu, beda dengan orang yang alim, tidurnya saja ditakuti oleh iblis. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bisa memilih, kita mau menjadi orang berilmu, kita mau menjadi orang alim, atau kita mau menjadi orang yang tidak berilmu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, perbedaan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu adalah orang berilmu senantiasa pandai menahan perilakunya. Orang yang tidak berilmu tidak pandai menahan perilakunya. Artinya, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu itu dia mampu menahan perilaku matanya agar tidak bermaksiat dari matanya. Orang berilmu itu mampu menahan mulutnya agar tidak bermaksiat, agar mulutnya tidak mencaci, memaki dan menghina, tidak ghibah, tidak menceritakan keburukan orang lain, tidak membuka aib-aib orang lain. Orang berilmu dia mampu menahan perilaku tangannya, tidak berbuat dosa, tidak merampas hak yang bukan miliknya, tidak mencuri, tidak merampok, tidak mengkorupsi. Orang yang berilmu dia mampu menahan kedua kakinya agar tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Orang yang berilmu mampu menahan akal pikirannya agar tidak berpikir negatif, dan juga mampu menahan hatinya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu ini senantiasa dia berakhlak, yaitu akhlak yang baik. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu dia tidak mampu menahan perilakunya. Artinya, akhlaknya adalah akhlak yang buruk. Dia sesuka hati dengan matanya, dia sesuka hati dengan lisannya, dia suka hati mencaci maki, menghina orang lain, menceritakan orang lain, membongkar aib orang lain.
itulah orang yang tidak berilmu. Dia sesuka hati dengan kedua tangan ini mengambil, merampas, merampok, korupsi, mengambil hak yang bukan milik dia, mengambil uang rakyat dan hal lainnya. Itu orang yang tidak berilmu, sehingga ia tidak mampu menahan perilakunya, tidak mampu menahan nafsunya. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu ayo terus kita belajar dimanapun, dengan siapapun. Tidak harus dengan yang lebih muda. Terkadang banyak yang lebih muda itu lebih pintar daripada kita. Kita belajar dengan siapapun. Kita cari guru-guru, kita belajar supaya apa? Supaya ada tambahan wawasan untuk kita. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbedaan antara orang berilmu dengan perbedaan orang yang tidak berilmu itu jelas nyatanya. Kita mampu melihatnya. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus pandai mengkoreksi diri kita. Sudahkah hidup kita, sudahkah diri kita ini berilmu, atau bahkan sebaliknya kita tidak berilmu? Dengan mata kita sendiri saja kita sudah mampu menilai diri kita. Dengan lisan kita saja kita sudah mampu menilai diri kita. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka intinya adalah mari kita menahan perilaku kita, karena dengan cara menahan perilaku kita ini semua hal-hal yang buruk akan jauh dari kita, dan kita mencoba buka akal kita, buka nalar kita. Akal yang berilmu itu pasti akal yang senantiasa mengarahkan manusia, mengarahkan diri kita untuk senantiasa menuju dalam hal-hal kebaikan, menuju ke dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru buat kita, menjadi pengetahuan baru, menjadi wawasan baru kepada kita, sehingga terisi akal kita yang masih kosong ini, supaya ke depan kita nggak sukar untuk belajar, tidak malu untuk mencari guru. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang tidak berilmu, melainkan kita menjadi insan manusia yang berilmu. Demikian sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga menjadi pengetahuan baru buat kita. Bila bisa dilihat, wahdina shiratal mustaqimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.